Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Semesta Gaib Gunung Kerinci. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana keseruan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Tori dan Sinta berdiri di atas air terjun, menikmati keindahan alam yang membentang tanpa batas. Karena bantuanmu, mereka sekarang bisa menjaga diri mereka sendiri, suamiku, kata Sinta. Semua juga karena adanya arahan darimu, istriku, balas Tori. Sinta memeluk Tori. Kemesraan mereka membuat siapapun iri melihatnya. Tuan, Nyonya, semua sudah siap, kata Erza. Terima kasih, kembalilah ke tempatmu, balas Sinta. Baik, saatnya kita pergi, suamiku. Ya, kau benar. Kita sudah terlalu di sini. Ayo kita mulai taklukkan dunia ini. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Klan Singa Terbang sudah menjadi klan yang cukup kuat, dipimpin oleh Tori dan Sinta. Setahun lebih, mereka membentuk sebuah pasukan yang kuat. Akhirnya tiba waktunya untuk bergerak. Dengarkan semuanya. Hari ini kita akan mulai menaklukkan klan-klan lainnya. Misiku hanya satu, menundukkan dunia ini. Pinjaman kekuatan kalian, kata Tori. Oh! Sorakan dan auman singa saling bersahutan. Ratusan prajurit wanita penunggang singa bersayap sudah siap untuk berangkat. Dalam waktu 3 tahun, klan Singa Terbang sudah mulai menjadi klan besar. Sudah memiliki lebih dari 1000 prajurit siap tempur. Total ada ribuan yang menjadi anggota Singa Terbang. Tidak hanya wanita, sudah ada banyak sosok lelaki yang tergabung dalam klan. Tentu tidak sembarang orang diizinkan bergabung. Jika dihitung waktu keseluruhannya, Tori sudah berada di dunia buku jiwa selama lebih dari 4 tahun. Tori hanya memperkirakan saat itu. Kemungkinan 1 menit di alam Jagratara setara 1 tahun di dunia buku jiwa, dan hanya 1 detik di dunia manusia. Lapor, Tuan. Di depan di balik bukit ada sekumpulan makhluk yang sedang bertarung, kata Arsi. Baiklah, Arsi. Erza, ikut aku. Bawa beberapa pasukan kecil. Kita akan lihat situasinya. Baik. Arsi adalah sosok misterius yang seluruh tubuhnya dibalut seperti mumi. Dia adalah makhluk malang yang sebelumnya ditemukan di penjara di salah satu klan yang sudah mereka musnahkan. Seluruh tubuh Arsi mengalami luka bakar yang serius. Sebelumnya hanya ditutup dengan daun. Setelah bergabung dengan klan Singa Terbang, keadaannya mulai membaik dan menjadi salah satu komandan seperti Erza, Agni, dan beberapa komandan lainnya yang belum bisa disebutkan. Pasukan kecil terdiri dari puluhan prajurit singa bersayap dan 2 komandan Arsi dan Erza, dipimpin langsung oleh Tori. Itu klan batu, tapi yang satunya aku tidak tahu, Tuan, ucap Arsi. Tunggu, sepertinya aku mengenal mereka. Lebih baik kita mendekat. Erza langsung bergegas menghampiri. Jangan gegabah, Erza. Ya sudahlah. Ayo ikuti Erza. Drak. Gemuruh pertarungan antar 2 makhluk yang berbeda. Klan batu sebenarnya tidak memiliki pikiran, buta, bahkan tidak memiliki hidung. Tetapi seluruh pori-pori klan batu bisa digunakan sebagai alat pendeteksi. Akurasinya sangat tajam dibandingkan makhluk yang memiliki panca indera yang lengkap. Klan batu juga tidak suka cari masalah, kecuali ada yang menyinggung mereka.
Pertempuran mereka berlangsung cepat, karena hanya ada satu klan batu yang kebetulan dilawan. Satu got saja susah sekali. Ayo kita pergi, kata salah satu makhluk di sana. Kalian, tunggu, ucap Erza. Siapa kau? Apa kalian dari klan Barba? Tanya Erza. Aku tanya siapa kau? Kata salah satu dari mereka. Aku Erza, putri dari Orza, keturunan leluhur Gabon, jelas Erza. Erza, teriak Tori. Klan Singa Terbang, lari. Tunggu, cegah Erza. Tapi sayangnya mereka tidak mau mendengar ucapan Erza dan memilih untuk meninggalkannya. Tapi secara diam-diam, Erza mengikuti mereka, disusul Tori dan pasukan kecil yang Arsi pimpin. Setelah jauh mereka mengikutinya, Erza berdiri terpaku, melihat bangunan kayu yang khas, seperti rumah dia sebelumnya. Ya, di hadapan Erza adalah sebuah klan yang cukup besar. Klan yang dia kira sudah musnah, yaitu klan Barba, tempat sebelumnya di mana dia dibesarkan. Erza berdiri tertegun, melihat bangunan di depannya. Dia seakan tidak mempercayai apa yang dia lihat. Kurang lebih 10 tahun sejak Erza meninggalkan klan Barba. Yang dia pikir, klan Barba sudah musnah, kini ada di hadapannya. Erza, jangan gegabah. Dengarkan perintah Tuan Tori, ucap Arsi kemudian mendekati Erza. Maaf Tuan, aku, kata Erza yang enggan meneruskan ucapannya. Aku tahu, kau punya alasan sendiri. Bukankah di depan itu klan Barba? Kau pasti penasaran. Ayo kita mampir, kata Tori. Mereka akhirnya menuju pemukiman yang besar milik klan Barba. Tembok yang terbuat dari kayu dan akar membentang tinggi, dan ada beberapa penjaga di atasnya. Dong, dong, dong. Kita diserang. Bersiaplah. Suara genderang. Peringatan terdengar keras. Makhluk-makhluk dari dalam bangunan mulai bermunculan. Mereka dari klan Singa Terbang. Apa? Singa Terbang? Bersiap semuanya. Tunggu. Aku Erza, putri Orza. Apa kalian mengenal Orza? Kata Erza. Mana mungkin Jenderal Orza punya anak sepertimu. Benar. Pergilah. Izinkan aku bertemu dengannya. Erza semakin mendekat. Serang! Ratusan panah melesat ke arah Erza. Dengan postur tubuh dan senjata Erza, dia akan kesulitan untuk menghindari anak panah yang melesat dengan cepat. Erza, awas! Arsi tepat waktu. Dia mampu menghalau anak panah yang mengarah ke Erza. Kau baik-baik saja, Erza, ucap Arsi. Terima kasih, Arsi. Aku baik-baik saja, balas Erza. Mereka tidak akan mudah mempercayai kata-katamu, Erza. Ayo kita kembali dulu. Tunggu keputusan dari Tuan Tori, kata Arsi. Erza hanya diam. Jika mereka kembali, bisa saja klan Barba sudah meninggalkan wilayah tersebut. Tapi Erza tidak punya pilihan lain selain kembali. Dia juga tidak ingin melawan klannya sendiri. Dari kejauhan di atas tombak utama, ada sosok yang memperhatikan mereka. Sosok tersebut sempat mendengar dari beberapa bawahannya bahwa ada yang mengaku sebagai anak Orza. Karena penasaran, sosok tersebut membuktikannya sendiri. Dan ternyata, tunggu, berhenti kalian. Sosok itu melompat dari tempatnya. Erza seketika langsung menengok ke arahnya. Ogrin,
kata Erza. Erza, apa benar itu kau? Hahaha, balas Orjin. Orjin, bagaimana dengan ayahku? Tanya Erza. Masuklah terlebih dahulu. Siapa mereka, Erza? Kata Ogrin. Perkenalan singkat terjadi sebelum mereka memasuki pemukiman klan Barba. Ogrin tidak memiliki wewenang penuh. Dia hanya bisa membawa Erza masuk, tapi tidak dengan yang lain. Tapi Erza juga memilih di luar bersama yang lainnya. Baiklah jika begitu. Cepat, panggil Jenderal Orza kemari. Bilang saja Erza ada di sini. Perintah Ogrin. Baik, Komandan. Mampus kau. Ternyata dia benar-benar anak Jenderal Orza. Aku juga ikut menahan tadi. Sial. Di dalam pemukiman klan Barba, kepala suku atau Jenderal Orza sedang duduk menemani sosok tua dan lemah. Sosok tersebut adalah leluhur klan Barba yang konon sudah berusia jutaan tahun. Lapor Jenderal. Komandan Ogrin memberitakan saya untuk menyampaikan bahwa Erza ada di depan gerbang, kata salah satu anggota klan Barba. Apa katamu? Leluhur, aku pergi dulu, kata Orza. Segera kembali, Orza. Bawa anakmu kemari, jawab Gabon, leluhur klan Barba. Orza segera menuju gerbang diikuti oleh beberapa anggota klan Barba yang lainnya. Gerbang berdejit dan terbuka lebar. Perhatian Erza langsung tertuju ke arahnya. Sosok besar berambut putih muncul di depannya. Ayah! Teriak Erza yang langsung berlari ke arah Orza. Anakku! Kom! Orza terpental saat Erza berlari, kemudian melompat memeluk ayahnya. Dengan tubuh besarnya, otomatis Orza terpental. Ribuan mata memandang. Semua melongo melihat Orza terjatuh. Dan Barba di dunia tersebut memiliki berbagai jenis. Semuanya adalah ras campuran yang memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Biru, hijau, merah, putih, bahkan hitam. Hahaha, ternyata kau masih hidup, anakku, ucap Orza senang. Semuanya karena Tuan dan Nyonya, aku masih bisa bertahan, balas Erza kemudian menjelaskan dengan singkat. Oh, ternyata begitu. Jadi selama ini kau berada di klan Singa Terbang. Reputasi klan Singa Terbang tidak main-main. Dan ternyata anakku salah satu jenderal di sana. Hebat, hebat. Kata Orza. Tuan, maaf, aku beberapa kali mengabaikan perintah Tuan. Ayah, dia adalah ketua suku klan Singa Terbang, ucap Orza saat Tori mendekat. Tidak masalah, kau punya alasan untuk itu, balas Tori. Hai Nona, kenapa kau minta maaf? Kau sudah kembali ke sini. Klan Singa Terbang tidak akan berani mengganggumu. Mereka bukan apa-apa. Hehehe, kata salah satu pengawal Orza. Beraninya kau meremehkan klan Singa Terbang. Aku juga bagian dari klan Singa Terbang, ucap Erza marah setelah memukul sosok besar itu hingga terpental puluhan meter. Astaga, Kul terpental hanya sekali pukul. Anak Jenderal Orza memang mengerikan. Terima kasih sudah merawat anakku hingga tumbuh sekuat ini. Senang bertemu dengan Anda, kepala suku klan Singa Terbang. Aku Orza, kepala suku klan Barba saat ini, ucap Orza. Tidak perlu berterima kasih. Erza sudah sangat kuat sebelum klan Singa Terbang terbentuk.
kemampuannya pasti turunan dari ayahnya. Dan kepala suku klan Singa Terbang sebetulnya istriku, bukanlah aku. Hahaha, balas Tori. Wah, aku suka ucapan Anda. Semuanya, masuk. Ayo kita rayakan besar-besaran, kata Orza. Oh, sorakan kegembiraan menggema di seluruh wilayah klan Barba. Pasukan kecil Tori bawa masuk ke dalam gerbang. Acara besar menyambut Putri Orza langsung diselenggarakan. Berbagai macam hiburan hingga adu tanding. Jenderal Orza, seperti yang kau ketahui dari Erza, aku berasal dari dunia luar. Aku juga mengenal seseorang dari klan Barba. Namanya Gamon. Apa kau mengenalnya? Tanya Tori. Maaf, aku sungguh tidak tahu dan tidak mengenal sosok yang Anda sebutkan. Mungkin bisa ditanyakan kepada leluhur kami. Konon leluhur kami juga berasal dari dunia luar. Kenyataan ini hanya aku sebagai kepala suku yang mengetahuinya, jawab Orza. Bolehkah aku menemui leluhur kalian? Ucap Tori. Karena Anda juga berasal dari dunia luar. Mungkin leluhur akan senang jika bertemu dengan Anda. Mari, aku antar ke tempat leluhur. Erza, ikutlah bersama kami. Baik, ayah. Mereka bertiga meninggalkan tempat perayaan dan menuju ke tempat di mana leluhur klan Barbar beristirahat. Mohon tunggu sebentar. Orza masuk ruangan terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian Orza keluar. Silakan masuk, ucap Orza. Oh, aku Gabon. Apa benar kau berasal dari dunia luar? Siapa namamu? Tanya Gabon, sosok kurus kering yang bersusah payah duduk dibantu Orza. Aku Tori. Aku datang dari Jagratara, balas Tori. Leluhur. Gabon terkejut hingga terbatuk. Aku baik-baik saja. Aku hanya terkejut. Akhirnya, sekian lama ada sosok yang datang dari Jagratara, ucap Gabon senang. Aku mengenal seseorang dari klan Barba. Apa Anda mengenal Gamon? Sepertinya nama kalian tidak jauh berbeda, kata Tori. Gamon kau bilang? Leluhur, jangan memaksakan diri. Gamon adalah adikku. Bagaimana mungkin kau mengenalnya? Kata Gabon. Jadi begini. Lalu Tori menjelaskan. Gabon tidak mengetahui bahwa ada perbedaan waktu di dunia tersebut. Gabon sudah terjebak selama jutaan tahun. Mungkin di alam Jagratara baru beberapa tahun. Tori juga menjelaskan kedatangannya ke dunia tersebut ingin menaklukkan dunia di buku jiwa. Gabon pernah melakukannya bersama rekan-rekannya dulu yang berasal dari Jagratara. Mereka ada 9 orang bawahan penguasa Jagratara. Sebelumnya, saat itu 9 orang tersebut adalah yang terkuat di dunia buku jiwa, yang masing-masing memiliki jiwa merah peringkat 1 dan 2. Mereka hampir saja menguasai dunia itu. Tetapi, karena perselisihan, akhirnya 9 orang tersebut terpencar. Dan diketahui 8 orang lainnya sudah mati karena usia. Hanya Gabon yang masih hidup hingga saat itu. Sebab klan Barba memiliki umur yang sangat panjang. Orza, ambilkan palu gunturku, kata Gabon. Maksud leluhur? Orza bingung. Cepatlah, bawa kemari senjataku,
perintah Gabon. "Ah, baiklah, mohon tunggu sebentar." Orza langsung menuruti perintah Gabon dan mengambil senjatanya. Dengan susah payah, Orza membawa senjata Gabon. Bahkan Orza sendiri tidak bisa dengan leluasa menggunakan senjata Gabon. Sangat berat dan susah untuk dikendalikan. Gabon berjalan keluar dibantu Erza, lalu memegang palu besar itu dengan tangannya yang kecil dan terlihat lemah. "Jika adikku Gamon percaya kepadamu dan bersedia mengikutimu, aku akan membantumu untuk menaklukkan dunia ini," ucap Gabon. "Leluhur, apa yang kau katakan?" Orza semakin bingung. "Akhirnya yang aku tunggu-tunggu telah tiba. Hei." Tubuh Gabon berasap dan perlahan mengalami perubahan. Cerat. Dong. Mereka bertiga terkejut melihat perubahan wujud Gabon. Sosok yang kurus kering itu menjadi besar dan kekar, dan dengan mudahnya mengangkat palu besar itu, seperti tidak memiliki beban. Gabon kembali berbentuk fisik terkuatnya saat masih muda, tapi dia mengorbankan sisa masa hidupnya untuk kembali dalam keadaan terkuatnya. "Baiklah, kapan kita berangkat?" Ucap Gabon. Di sebuah tempat di klan Barba, seorang leluhur tua dengan umur jutaan tahun akhirnya bangkit. Tubuh kurus yang hanya dibalut kulit yang keriput itu perlahan berubah menjadi sosok yang besar berisi. Otot-ototnya terbentuk sempurna dan menjadi sosok yang tangguh dengan kewibawaan yang tinggi. Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi?" Orza terkejut, bukan main. Erza bahkan tidak mampu berucap melihat leluhurnya yang gagah perkasa. "Dengan begini, mungkin aku hanya bisa hidup beberapa tahun lagi," ucap Gabon. "Maksud leluhur, Anda telah mengorbankan sisa hidup Anda. Kenapa harus Anda lakukan? Anda tinggal perintahkan aku. Tidak perlu Anda bertindak sendiri, leluhur," kata Orza. Kau tahu kenapa kepala suku sebelum kau tidak pernah kembali? Mereka semua gagal dan mati karena perintah egoisku. Aku sudah menemukan jalan dan semangatku karena dia. Ini keputusanku. Jangan menghalangiku," balas Gabon. "Jika itu kemauan leluhur, aku tidak akan berani membantah," jawab Orza lemas. Erza hanya menangis. Dia tidak tahu apa yang sedang dia tangisi. Klan Barba adalah klan yang cukup unik. Ritual pengorbanan masa hidupnya adalah teknik yang terlarang. Bisa membuat makhluk yang melakukannya berumur pendek, tetapi hasilnya akan mendapatkan kemampuan luar biasa. "Apa yang kau tangisi, nak? Mungkin aku masih bisa hidup selama ratusan tahun lagi jika aku dalam kondisi sebelumnya. Tapi selama itu, apa gunanya jika aku hanya terbaring saja? Bahkan untuk duduk saja kesulitan. Berbahagialah kau bisa melihat masa jayanya leluhurmu ini yang tak bisa kakek-kakekmu lihat," ucap Gabon. "Selamat leluhur," balas Erza. Teriakan Gabon bagaikan auman singa yang menggelegar di seluruh wilayah klan Barba. Siapapun yang mendengar teriakan Gabon diselimuti semangat yang membara. "Hei, ada apa ini? Tenagaku meluap-luap. Benar, aku juga. Rasanya aku ingin sekali bertempur. Ini pertama kalinya aku semangat ini." Suaranya berasal dari kediaman leluhur
Ayo ke sana. Seluruh klan Barba yang mendengar teriakan Gabon berbondong-bondong menghampirinya. Tidak peduli gerbang yang kosong, mereka tetap mendekati sumber suara tersebut. Siapa sosok kuat itu? Bodoh, lihat palunya. Beliau leluhur kita. Ah, mana mungkin. Apa aku bermimpi? Plak, plak. Aduh, kenapa kau memukuli aku? Berarti kau tidak bermimpi. Ah, iya, kau benar. Terima kasih. Memasang tampang bodoh. Dengarkan kalian. Aku Gabon, leluhur klan Barba. Mulai hari ini, kita akan menaklukkan dunia ini. Moral klan Barba langsung memuncak. Siap kapan saja untuk bertarung. Gabon mengangkat tangannya, dan seketika suara yang berbisik itu menjadi sunyi. Aku Gabon bersedia mengikutimu, menaklukkan dunia ini. Ucap Gabon menunduk di hadapan Tori. Aku Orza, akan mematuhi perintah Anda, kata Orza yang juga menunduk di hadapan Tori. Kami mematuhi perintah Anda, ucap seluruh petarung klan Barba. Erza tidak menyangka kejadian ini akan terjadi. Dia tersenyum lega. Usahanya selama ini untuk klan Singa Terbang tidak akan sia-sia, karena dia masih tetap bisa menjadi bagian klan Singa Terbang dan sekaligus klan Barba. Tuan memang luar biasa. Tidak salah memilih mengikutinya, kata Arsi. Erza hanya melirik dan tersenyum. Baiklah, persiapkan semuanya untuk segera pindah dari tempat ini. Ada tempat yang jauh lebih baik, kata Tori. Kalian dengar, segera berkemas, ucap Gabon. Tanpa menunda waktu lagi, seluruh klan Barba pergi dari wilayahnya untuk menuju ke tempat yang baru di wilayah klan Singa Terbang. Ada musuh, jumlahnya sangat banyak. Segera beritahu Nyonya. Baik, siapa yang akan menyerang? Kata Sinta. Tidak tahu Nyonya. Anda lihat saja sendiri. Mereka. Tunggu. Itu ada beberapa singa bersayap. Mereka bukan musuh, jelas Sinta. Tak lama kemudian, Tori dan rombongan besar klan Barba tiba di wilayah klan Singa Terbang. Suamiku, siapa mereka ini? Tanya Sinta. Mereka adalah klan Barba. Ini adalah Gabon, kakaknya Gamon. Dan ini adalah kepala suku klan Barba, Orza, ayahnya Erza, kata Tori memperkenalkan mereka. Senang bertemu dengan kalian. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan kakak Jenderal Gamon dan juga ayahnya Erza, ucap Sinta. Apakah adikku yang tidak berguna itu menjadi seorang jenderal? Tanya Gabon. Saat ini, Gamon adalah kepala suku klan Barba, balas Tori. Oh, begitu. Hahaha, lumayan, kata Gabon. Aku Orza, ayahnya Erza. Dia sudah menceritakan banyak tentang Anda. Terima kasih banyak telah melindungi dan menjaga Erza selama ini, ucap Orza menunduk hormat. Tidak perlu seperti itu. Erza juga sangat membantu selama ini. Perbincangan berlangsung lama. Setelah menemukan tempat yang cocok, klan Barba mendirikan benteng mereka. Bergabungnya klan Barba akan menjadi klan Singa Terbang semakin kuat. Tinggal menunggu waktu untuk memulai menyatukan seluruh klan yang ada di dunia buku jiwa, yang selanjutnya menaklukkan dunia itu sendiri. Di suatu ruangan yang cukup nyaman, Tori dan Sinta tengah beristirahat. Suamiku, bagaimana kamu bisa meyakinkan klan Barba? Ucap Sinta. Gabon adalah leluhur mereka. Karena Gabon sendiri
yang memiliki inisiatif mengikutiku. Yang lainnya juga mengikuti jejak leluhurnya, balas Tori. Dengan adanya klan Barba, pasukan singa bersayap akan semakin kuat. Kita memang kekurangan prajurit darat. Adanya klan Barba, pasukan darat kita akan jauh lebih kuat. Benar, apalagi klan Barba memang sangat ahli dalam pertempuran darat. Meskipun begitu, besok akan menjadi perjalanan yang panjang. Aku ingin segera semua ini berakhir. Perjalanan mereka akhirnya dimulai. Klan demi klan mulai ditundukkan. Adanya Gabon yang memiliki pengalaman jutaan tahun dalam pertempuran. Perjalanan menguasai berbagai klan di dunia tersebut menjadi lancar. Klan Singa Terbang menjadi klan yang sangat ditakuti. Wilayah Iblis Tulang yang pernah menahan Sinta dan lainnya sudah dimusnahkan tanpa ada satupun makhluk yang tersisa. Klan Ordok dan klan-klan yang tidak mau tunduk semuanya dimusnahkan. Sudah lebih dari 50 klan yang sudah bergabung dan lebih dari 30 klan dimusnahkan hanya dalam waktu 1 tahun. Mengetahui klan Singa Terbang sedang melakukan penyatuan kepada seluruh dunia itu, banyak yang mulai bergabung menjadi sebuah klan besar dan menyebutnya sebagai kerajaan untuk menghalau klan Singa Terbang. Total ada 5 kekuatan besar termasuk klan Singa Terbang. 4 lainnya bernama Kerajaan Babut. Kerajaan ini dibentuk dari gabungan 40 lebih klan dari berbagai jenis ras. Mereka berada di Pegunungan Mati, tempat paling tinggi di seluruh dunia tersebut. 2 Kerajaan Zen. Kerajaan ini konon sudah ada sejak ribuan tahun. Tidak pernah ada yang berani menyinggung kerajaan satu ini. Konon kerajaan ini dipimpin oleh makhluk kuat yang abadi bernama Roka. 3 Kerajaan Zenoid. Kerajaan ini juga sudah berdiri selama ribuan tahun. Pendiri kerajaan ini sudah lama mati, yang mana pendiri kerajaan Zenoid berasal dari klan Zenoid dari dunia luar. 4 Kerajaan Jarga. Kerajaan ini juga salah satu kerajaan tertua. Rata-rata penghuni kerajaan ini memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun penghuninya tidak banyak, tidak ada yang berani macam-macam dengan kerajaan satu ini. Sebab kerajaan ini dilindungi oleh sosok kuat dari klan Naga Jorga. 4 kerajaan di atas ada hubungannya dengan salah satu dari 9 orang yang terkuat di dunia. Rumornya 8 lainnya sudah mati dan hanya menyisakan 1 orang dari klan Barba yaitu Gabon. Tapi masih belum dipastikan kebenarannya bahwa mereka benar-benar sudah mati. Informasi mengenai 4 kerajaan tersebut mereka dapatkan saat melakukan perjalanan menyatuan. Dan klan Singa Terbang tidak lagi bisa disebut sebagai klan, tetapi negara Singa Terbang. Aku tahu siapa itu Roka dari Zen dan Jorga dari Jarga. Mereka adalah kawanku yang sama-sama mengikuti penguasa Jagratara, ucap Gabon. Baiklah, kau membujuk mereka untuk membantu menaklukkan dunia ini, Gabon, tanya Tori. Mungkin bisa, tetapi aku tidak jamin mereka masih memiliki kemampuan yang sama seperti dulu, jelas Gabon. Tori dan Gabon berbicara sambil berjalan-jalan di wilayahnya, melihat perkembangan pasukan dan penghuni lainnya. Hei, lihat singa bersayap ini. Sebentar lagi melahirkan. Kak. Wah, lucunya. Tori dan Gabon juga turut menyaksikan kelahiran bayi singa bersayap itu. Karena senangnya, orang-orang di sana yang menyaksikan kelahiran singa bersayap sampai tidak tahu bahwa Tori dan Gabon berada di sana. Wah, maaf Tuan Tori dan leluhur. Maaf, kami tidak menyadari Anda. Lanjutkan aktivitas kalian. Jangan pedulikan kami, balas Gabon. Ada kelahiran, pastinya ada kematian. Gabon menyadari
bahwa waktunya tidak lama lagi. Dia harus segera menyatukan seluruh dunia tersebut sebelum ajalnya semakin dekat. Namun melihat bahagianya klan Barba dan klan lainnya yang sudah bergabung membuat Gabon tidak tega jika harus memaksa mereka bertempur lagi. Saat itu ada masanya 5 kekuatan besar terbentuk. Masing-masing tidak pernah membuat masalah dan hidup dengan damai. Gabon tidak ingin masa damai itu rusak, tapi dia punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi 5 kekuatan besar harus tetap bersatu. Meskipun perang besar harus terjadi, biarlah hal itu terjadi demi tujuan yang jauh lebih baik. Gabon yang telah hidup selama jutaan tahun pastinya memiliki wawasan dan pengalaman yang sangat luas. Dia tentunya mampu memperkirakan sejauh mana harus menyikapi keadaan. Gabon lebih paham kedamaian di dunia tersebut tidak akan bertahan lama. Saat itu, kelima kekuatan besar dipimpin oleh sosok yang netral. Tidak ada jaminan bahwa pemimpin berikutnya akan memiliki sikap yang sama. Seandainya pemimpin dari 5 kekuatan besar memiliki sikap yang serakah, pastinya peperangan akan terjadi. Peperangan pasti akan selalu menimbulkan korban. Tidak pernah menguntungkan bagi makhluk-makhluk yang ditakdirkan terlahir lemah. Satu-satunya mencegah terjadinya peperangan terus-menerus hanyalah dengan menyatukan seluruh makhluk yang ada di dunia tersebut. Meskipun penyatuan tersebut akan menimbulkan perang besar, setidaknya untuk kedepannya tidak ada terjadi lagi peperangan antara ras ataupun kerajaan. Apa yang kau pikirkan, Gabon? Tanya Tori. Oh, tidak. Aku sempat berpikir, keadaan saat ini adalah kondisi yang terbaik. Tetapi jika penyatuan tidak dilakukan, masa-masa damai seperti sekarang ini tidak akan bertahan lama. Jawab Gabon. Benar, Gabon. Ditambah lagi, jika aku berhasil mengendalikan buku jiwa, dunia ini pastinya bisa aku kendalikan juga. Aku juga tidak bisa berlama-lama di dunia ini. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi jika aku kembali ke alam Sagratara. Perbedaan waktu yang pernah aku sebutkan itu hanyalah dugaanku saja. Masih belum terbukti kebenarannya, ucap Tori. Sama halnya denganku. Aku juga tidak memiliki banyak waktu, sahut Gabon. Bagaimana jika kita berkunjung ke kerajaan Zen terlebih dahulu? Bukankah kau mengenal seseorang di sana? Diskusikan dengannya, dan seperti apa tanggapannya? Aku memang berencana ingin ke sana. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Tori dan Gabon, serta beberapa pasukan gabungan pilihan yang sudah dipersiapkan pergi mengunjungi kerajaan Zen. Tori hanya membawa pasukan kecil yang tidak lebih dari 100 prajurit. Tapi pasukan tersebut bukan sembarangan pasukan. Secara individu, kemampuan setiap prajurit setara dengan 10 prajurit biasa. Kerajaan Zen ini terletak di pegunungan yang terjal di sebelah utara wilayah Singaterbang. Medan menuju kerajaan Zen juga sangat sulit. Bebatuan yang runcing tajam, tombak bertebaran dengan berbagai ukuran yang disebut sebagai hutan pedang. Tidak sedikit beberapa pasukan yang Tori bawa mengalami cedera ringan karena melewati bebatuan yang tajam tersebut. Kabut yang cukup tebal mengganggu pandangan sehingga banyak dari mereka menjadi kurang berhati-hati. Pegunungan di dunia tersebut memiliki banyak keunikan masing-masing. Rata-rata pegunungan di wilayah tersebut digunakan sebagai benteng. Karena akses menuju tempat tersebut tidaklah mudah. Tidak bisa sembarangan terbang di wilayah pegunungan, sebab angin di atas pegunungan sangat dingin dan tajam. Jika terus seperti ini, aku khawatir pasukan kita tidak akan bertahan, Gabon, ucap Tori. Sebentar lagi kita sampai. Aku masih mengingat jalan ini, balas Gabon. Ternyata yang dikatakan Gabon benar. Mereka telah sampai di depan istana Zen. Sangat sunyi, seperti tidak ada penghuninya. Istana tersebut juga menyerupai bebatuan yang runcing.
bukan sengaja dibentuk demikian karena suhu dan keadaan di pegunungan tersebut yang secara alami membuat bangunan tersebut menjadi runcing. Sangat sunyi sekali, bahkan tidak ada penjaganya. Mereka sangat percaya diri, gumam Tori. Ya, memang seperti itulah kenyataannya. Jika bukan karena aku tahu jalurnya, sebanyak apapun pasukan yang ingin ke sini, pasti akan gagal, sahut Gabon. Bukankah jika begitu, tempat ini mustahil untuk diserang, kata Tori. Memang mustahil jika cuaca seperti sekarang ini, tapi ada waktu-waktu tertentu bebatuan tajam di sini melunak, dan itu adalah waktu bagi penghuni Zen keluar untuk berburu. Benar juga, jika kondisi di sini tidak berubah, penghuni Zen juga tidak bisa keluar ya. Oh, Roka, aku Gabon. Keluar kau, teriak Gabon. Seketika seluruh istana Zen dipenuhi oleh sosok yang sudah bersiap menyerang mereka. Di atas istana, senjata sudah mengarah dan siap dilepaskan.